Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Daku? Perkenalkan, nama saya Septian Ginanjar. Kali ini saya akan memandu diskusi inspiratif Lasnas PPA Darul Quran. Kementerian Agama Republik Indonesia bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional sedang gencar mensosialisasikan terkait dengan transparansi, tepat sasaran dan aturan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui campaign Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Apa sih maksud campaign tersebut? Alhamdulillah, di samping saya sudah hadir Bapak Nanang Ismuhartoyo. Beliau adalah General Manager Operasional Lasnas PPA Darul Quran dan juga Ketua Bidang 1 Forum Zakat. Apa kabar Pak Nanang? Kabar baik, Mas Septian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja Pak, tadi yang dipertanyakan apa maksud dari Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI? Siap, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar sekali bahwa memang Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat Nasional salah satu hal yang dia kampanyekan saat ini sebenarnya sudah beberapa tahun ya, sejak tahun 2021 ya. Itu bicara tentang tiga hal itu, tiga aman ya namanya. Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Aman NKRI. Ini karena beberapa waktu yang lalu memang muncul kasus-kasus yang terkait dengan hal itu. Nah, dalam kesempatan ini saya akan sampaikan yang dimaksud dengan Aman Syar'i itu adalah bagaimana ini sebenarnya dikenakan kepada lembaga amil zakat maupun badan amil zakat ya. Jadi dikatakan Aman Syar'i itu adalah bagaimana lembaga amil zakat dan badan amil zakat itu bisa menjalankan aktivitasnya sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i, kaidah-kaidah agama. Jadi baik yang berbasis dari Al-Quran maupun Sunnah ya Rasul. Dari mana itu didapatkan? Ya dengan keberadaan Dewan Pengawas Syariah, ya keberadaan Dewan Pengawas Syariah, lalu juga mengikuti fatwa-fatwa Majelis Ulama. Jadi dengan dipanduan itu, maka karena ini yang dijalankan adalah zakat, maka tentu harus mengikuti panduan agama sesuai dengan konteks zakat. Nah, kalau yang kaitannya dengan regulasi, aman regulasi artinya adalah namanya regulasi artinya peraturan. Jadi artinya lembaga amil zakat maupun badan amil zakat harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sampai peraturan di bawahnya, sampai aturan teknis di Kementerian Agama maupun di Badan Amil Zakat Nasional sendiri. Jadi itu harus diikuti peraturannya, sehingga memang jadinya apa ya, yang kita lakukan tidak melanggar regulasi lah. Gitu ya. Lalu untuk yang terkait dengan Aman NKRI itu maksudnya adalah bagaimana kegiatan pengelolaan zakat ini, distribusian, lalu penghimpunan itu tidak sampai menimbulkan kegelisahan di masyarakat, menimbulkan permasalahan di masyarakat. Yang paling adalah misalnya yang paling ekstrim misalnya adalah ternyata dana-dana zakat itu, dan ini yang sangat dipantau, bagaimana dana-dana zakat itu ternyata tidak dimanfaatkan untuk kepentingan di luar yang harusnya buat mustahik ya, yang buat kepentingan zakat, tapi ternyata dipakai oleh untuk aksi-aksi yang melanggar peraturan negara, misalnya aksi terorisme misalnya. Termasuk juga bagaimana kita kalau menyalurkan bantuan itu juga harus mengecek siapa pihak penerima bantuan gitu. Terutama misalnya kalau ke luar negeri ya, nah, seperti itu. Jadi selama kita mengikuti aturan itu, insya Allah lembaga ini, lembaga amil zakat maupun badan amil zakat itu aman dari tiga hal itu. Saya kira itu. Artinya menjadi aturan kaidah agama dan aturan pemerintah kali ya Pak? Iya, jadi intinya tiga hal itu untuk mengunci lembaga amil zakat berjalan sesuai syariah, berjalan sesuai dengan berjalan sesuai dengan regulasi, dan berjalan juga tidak melanggar hal-hal yang menjadi harusnya dilakukan di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana aplikasi di Lasnas PPA Darul Quran sendiri Pak saat ini? Ya, jadi terkait hal itu sebagai lembaga amil zakat nasional PPA Darul Quran yang tentu harus mengikuti itu ya.
mengikuti itu. Dan selain kita juga dilakukan audit secara eksternal, yang kita juga alhamdulillah ini sudah 14 kali Lasnas PP Darul Quran untuk mendapatkan WTP dari eksternal. Nah, kita juga harus menjalankan itu. Jadi salah satu hal yang kita lakukan dalam konteks itu biasanya dalam bentuk audit syariah. Kita alhamdulillah sudah dilakukan audit syariah dan hasilnya baik. Nah, dalam konteks misalnya kita bicara aman syar'i, ya kita punya DPS ya, Dewan Pengawas Syariah, 3 orang Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan persyaratan sebagai lembaga amil zakat nasional. Nah, hal-hal yang terkait dengan kebijakan yang dibangun di dalam lembaga PPP Darul Quran ini semua berbasis pada fatwa dari Dewan Pengawas Syariah. Jadi kalau kita buat kebijakan ya, kalau misalnya contohnya ini sekarang kita lagi Ramadan ya. Contohnya adalah misalnya kita keluarkan zakat fitrah. Ya. Nah, zakat fitrah itu kita tidak bisa menerbitkan tentang informasi tentang zakat fitrah yang akan kita terapkan tanpa ada opini dulu dari Dewan Syariah. Dewan Syariah. Jadi itu juga contoh. Untuk hal lain juga misalnya tentang pengelolaan keuangan dan segala macam itu harus juga dimintakan. Itu bentuk namanya aman syar'i. Kalau yang terkait dengan aman regulasi ya sudah jelas kita bisa dapatkan WTP, mendapatkan perpanjangan izin Lasnas. Kemarin kita Lasnas PP Darul Quran alhamdulillah mendapatkan perpanjangan izin. Itu karena kita ngikuti regulasi. Karena kita ngikuti regulasi, memang begitu seharusnya kalau kita mau mendapatkan izin. Nah, itu kan. Jadi kita sebagai lembaga yang berizin, yang kita ngikuti aturan main. Nah, itu kita alhamdulillah kita ngikutin. Termasuk dengan peraturan Kementerian Agama, termasuk dengan peraturan yang diterbitkan oleh Basnas, kita ikutin semua. Jadi alhamdulillah, insya Allah Lasnas PP Darul Quran aman dari sisi regulasi. Sesuai panduan ya. Ya, sesuai dengan instruksi dan perintah dari regulasi itu. Sementara kalau dari sisi aman NKRI, aman NKRI ini, ya ini memang sesuatu yang bukan hanya di Lasnas PP Darul Quran, tapi di lembaga-lembaga lain juga menurut saya ini juga menjadi salah satu hal yang mesti diwaspadai. Iya. Jadi misalnya karena Lasnas PP Darul Quran itu juga punya mitra di luar negeri ya, misalnya dalam konteks Palestina gitu ya. Memang kita harus Lasnas PP Darul Quran melakukan cek and ngecek ya. Cross check lah ya. Cross check mitra-mitra kita seperti apa gitu ya. Bisa, dan alhamdulillah kalau untuk Palestina kan memang kita mitra yang bukan baru ya, jadi memang sudah, karena kita juga punya program di Palestina kan, punya rumah tahfiz di Palestina, jadi kita insya Allah aman kalau di situ. Nah, tinggal nanti bagaimana juga kita bisa ngecek apakah dana-dana yang masuk itu bukan berasal dari pencucian uang dan segala dari dana terorisme dan segala macam. Itu kita lakukan. Salah satu bentuknya adalah kita punya disclaimer itu di dalam di dalam penerimaan nota ya, kwitansi ya. Disclaimer menyatakan bahwa dana yang kita terima itu aman, bla bla segala macam itu kita sebutkan. Nah, ditandatangani artinya pihak yang memberikan sedekah atau zakat itu ya sudah menyatakan bahwa itu bersih. Jadi kalau kita disangkakan atas kasus itu, kita sudah bisa menunjukkan bukti bahwa kita tidak bisa dipersalahkan karena pihak yang menyatakan sudah menyatakan bahwa dia aman gitu. Jadi ini bentuk-bentuk kita bicara tentang bagaimana kita mengantisipasi 3 hal itu ya. Jadi mudah-mudahan Lasnas PP Darul Quran tetap bisa jalan sesuai relnya. Tentu kita butuh juga doa dari para umat, masyarakat, donatur ya, kita kepada supaya kita bisa tetap menjalankan fungsi kita sebagai lembaga amil zakat nasional yang 3 aman tadi, aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Artinya sejauh ini aman ya Pak, dengan 3 aman itu ya? Insya Allah aman, karena sebenarnya juga kita kan selalu laporan kita selalu setiap saat ke Basnas dan Kementerian Agama, kita rajin ya melaporkan sehingga dan Basnas dan Kementerian Agama juga sudah memberikan kepercayaan penuh pada Lasnas untuk bisa menjalankan aktivitasnya. Insya Allah kita selalu melaporkan dan juga meminta mendapatkan pantauan dari Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat Nasional. Alhamdulillah sahabat Daku, kita jadi tahu nih tentang bagaimana pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf melalui campaign yang tadi 3 aman, aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Tentunya ini menjadi pembelajaran guna mendukung lembaga-lembaga filantropi termasuk Lasnas PP Darul Quran, Pak, untuk terus menyiarkan betapa pentingnya dana zakat, infak, sedekah, wakaf untuk kebermanfaatan umat. Saya Septian Ginanjar, mohon pamit.
Sampai ketemu nanti di diskusi inspiratif lainnya dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.